Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali, tentunya masih dalam channel Insan Praja. Mudah-mudahan konten atau channel ini nantinya bisa bermanfaat, bisa diambil sisi positifnya walaupun dalam dimensi gaib, atau dimensinya ini, konten ini adalah dialog dengan gaib. Semoga mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman melalui hikmah-hikmah apa yang ada dalam konten Insan Praja ini. Amin. Dan kali ini saya sudah bersama Abah Navigator, dan alhamdulillah kami berdua dalam keadaan, dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sahabatku semuanya dimanapun berada juga selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya, sehingga kita bisa terus bersyukur, menambah kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mungkin juga tak lupa setiap kita membuat konten, kita juga ucapkan terima kasih bagi para pemirsa semuanya, karena atas dukungan kalian semuanya kita sampai saat ini bisa terus hadir di layar HP Anda semuanya. Terima kasih semuanya. Kita tidak bisa membalas kebaikan panjenengan, dan kita hanya bisa mendoakan semoga kalian semua selalu dilimpahkan rezekinya, halal berkah dunia akhiratnya semuanya. Amin. Untuk konten kita kali ini atau tema kali ini, kita akan membahas sedikit cerita, dan mungkin sebentar lagi kita akan ada di bulan Ramadan, bulan suci ya, dan semuanya, seluruh umat Islam, umat muslim di seluruh dunia pastinya akan ada di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Ini tinggal beberapa hari lagi, dan ini kita akan membahas dialog dengan salah satu gaib nantinya untuk membahas tentang sebelum Ramadan, sebelum bulan suci Ramadan ini, kejadian-kejadian yang akan kita hadapi. Tentunya kita dialog dengan gaib itu pasti kejadian-kejadian yang tidak kita ketahui ya, apa kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti yang belum kita ketahui ya, untuk kita selalu mawas diri, waspada. Mengingat di akhir zaman ini juga banyak, kita sudah tahu sendiri, sudah melihat sendiri dengan mata kita, prahara-prahara, huru-hara, juga banyak sekali fitnah-fitnah di akhir zaman ini ya. Dan yang kita nanti akan dialog membahas tentang datangnya bulan suci Ramadan ya. Mungkin ini bagaimana tanggapan Abah Navigator ya, tentunya untuk tema kita kali ini. Ya, itu baik saja. Semoga ya bermanfaat gitu aja. Nanti jawaban-jawaban kita bisa untuk motivasi kita semuanya seperti itu. Iya, betul sekali. Tentunya juga kalau diambil sisi positifnya ya, kita nanti akan bisa bermanfaat. Tapi kalau sisi negatif yang kita ambil ya, kita tidak akan mendapat apa-apa. Jadi upayakan ditonton sampai selesai supaya tidak gagal paham apa yang ada dalam konten kita, walaupun dialog kita itu dengan salah satu gaib. Ya, karena gaib itu tidak seperti apa yang kita pelajari di dunia ini, maksudnya secara syariatnya lah, jadi beda banget ya, sebab alam gaib sendiri, alam manusia juga sendiri, ada alam malakut juga sendiri, alam roh juga sendiri ya. Kalau beda-beda. Kalau alam dunia itu kita secara syariatnya memahami tentang dalil-dalil ya, seperti hukum, tuntunan. Tapi kalau gaib itu ada yang dari kebenaran, karena gaib itu yang jarang-jarang orang mengetahui tentang gaib. Kan seperti itu. Iya, betul sekali.
Ya mungkin untuk mempersingkat waktu ya, supaya tidak lama-lama nanti juga. Oh ya, yang nonton mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya, kuotanya tambah banyak ini. Ya, amin. Ya, jangan lupa ditekan like-nya, monggo dikomentari, dikritik untuk kemajuan channel ini, sambil dibantu di subscribe tentunya. Ya, monggo. Yang bisa menjelaskan tentang makna di bulan suci Ramadan, makna kehidupan, bisa menjelaskan. Saya minta panggil hadir masuk dalam tubuh mediator yang sekarang di hadapan saya sekarang ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Silakan masuk dalam mediator. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau boleh tahu, saya bertanya, dengan siapa saya berbicara sekarang ini? Kami adalah pasukan dari langit yang diperintah turun untuk kemari. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf memanggilnya mungkin ada yang kurang sopan. Yang pasti saya ingin bertanya kepada saudara untuk menjelaskan tentang menghadapi bulan suci Ramadan ini dan sebelumnya. Bolehkah nanti saya bertanya tentang itu? Tentu saja, saya sudah diperintah kemari. Ya, terima kasih. Begini, tolong dijelaskan kalau saudara yang mengetahui tentang mungkin hal-hal yang tidak semestinya manusia untuk mengetahui dengan kasat mata, untuk menjelaskan tentang untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang. Apakah yang semestinya dipersiapkan, yang sebenar-benarnya maksudnya seperti itu, persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, tentunya pas di akhir zaman ya. Dan ada apa lagi maksudnya yang kita hadapi saat-saat ini, saudara? Tentu saja, banyak sekali umat yang ada di bumi ini yang akan menyambut bulan suci itu.
Ya. Tentu saja juga banyak yang perlu mereka umat-umat itu dipersiapkan, mulai dari dirinya untuk mempersiapkan menghadapi bulan suci itu. Ya, saya bertanya lagi, mohon dimaknai, diterjemahkan ya. Kenapa untuk yang menjalankan ibadah puasa diwajibkan bagi manusia yang bertakwa? Itu bagaimana untuk memahami hal itu, saudara? Mungkin manusia ya belum, sebagiannya belum bisa mengetahui tentang itu. Coba dijelaskan biar kita itu menjalankan ibadah nanti biar bisa istiqomah seperti itu. Coba diulang lagi pertanyaannya. Ya, di dalam surat suci Al-Quran diterangkan yang wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan atas orang-orang yang bertakwa, maksudnya apa? Orang-orang yang beriman, maksudnya ya seperti itu. Hanya orang-orang yang beriman. Itu bagaimana, saudara? Baik. Berarti ibadah puasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Iya, yang beriman, yang mempunyai iman, iman dan takwanya kepada penciptanya. Orang Islam itu belum tentu iman. Ya, banyak orang yang secara lahirnya dia Islam, tetapi banyak yang tidak memiliki iman. Artinya beriman berarti dia iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah keyakinan yang letaknya di batiniah dalam dan tidak terlihat. Banyak manusia yang mengaku beriman, mengakui adanya Allah, meyakini itu, tetapi dengan tidak sadar mereka setiap harinya dalam kehidupan sehari-harinya ragu menjalani hidupnya karena sudah jelas diterangkan soal iman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi hamba-hambanya yang beriman itu. Tetapi juga banyak yang ragu. Artinya ketika diuji oleh apapun yang berkaitan dengan kecukupan kehidupannya, banyak yang gunjang hatinya. Berarti itu belum memiliki iman. Dan syarat berpuasa juga harus menjalani semua rukun Islam, kecuali yang dimampukan dan bagi orang yang mampu, seperti ibadah haji. Orang mampu itu artinya bukan mampu dalam segi uang ataupun apa saja, tetapi mampu dalam segi jasmani beserta rohaninya. Karena manusia itu hidup, kelak yang dibutuhkan adalah rohani. Sebab dalam diri manusia itu bukanlah hanya jasad. Jasad seperti yang saya tempati ini jasad. Tetapi sesungguhnya di dalamnya itu mendapati ruh. Dan ruh itulah nanti yang akan menghadap kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya saja kita ibadah puasa hanya jasmaninya, tetapi rohaninya tidak diajak berpuasa, tentu saja itu
juga sama saja rohani kita tidak pernah berpuasa. Jadi yang dibutuhkan tadi rohaninya. Iya. Kita berpuasa hanya menahan lapar, menahan haus. Kalau rohani kita tidak diajak juga untuk menahan hawa nafsu, maka itu sama saja secara batinnya, secara hal yang tidak kasat mata di hadapan Allah. Iya. Karena di hadapan Allah itu yang dinilai adalah rohani. Berarti kalau rohani tidak berpuasa, tentu saja dalam catatan tersebut orang itu belum berpuasa. Iya, ya. Lalu begini, saya bertanya lagi, ya, orang berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, tentunya banyak kan kegiatan-kegiatan umat manusia itu, banyak aktivitas membaca tadarus, seperti itu kan. Nah, yang selain itu ibadah di bulan suci Ramadan itu yang paling dicintai Allah itu ibadah apa? Ada, memang itu membaca Al-Quran juga dicintai. Terus yang paling dicintai? Yang paling dicintai ialah ada satu. Ya, apa itu? Yaitu memberi makan mereka orang yang berpuasa. Itu yang paling dicintai. Dan amalan tersebut langsung naik ke langit untuk mendapatkan dan lapor. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu akan mendapat pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Tentunya siapa saja nanti di bulan suci itu yang sering memberi makan orang yang berpuasa, maka dialah orang yang paling dicintai, karena hal tersebut yang dilakukan adalah hal suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memberikan makan orang yang berpuasa, kalau tadarus memang dicintai, tetapi untuk dirinya sendiri. Iya, maksud saya juga di akhir zaman ini juga banyak orang yang membaca Al-Quran. Ini saya kembalikan dalam babakan rohani tadi. Banyak orang yang mulutnya setiap pagi, malam, siang membaca Al-Quran, tetapi rohaninya tidak menjalankan apa isi kandungan ayat suci Al-Quran itu. Mungkin saja kalau dibacanya melalui mulut, tentu tidak akan berefek apa-apa, dan juga tidak akan membuatnya itu menjadi sosok hamba yang beriman. Tetapi beda lagi kalau isi kandungan itu secara rohani intinya dipraktekkan, maka akan memperbarui dalam dirinya untuk menjadi sosok manusia, insan yang lebih baik. Begitu ya. Karena gini, saya bertanya tentang itu kenapa? Jadi saya kenapa tidak bertanya dengan Malaysia? Karena Malaysia kan banyak yang mengajarkan yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang kita tidak begitu terlalu berat lah untuk menjalankan itu. Jadi saya bertanya tentang yang paling dicintai, yang paling berat, seperti itu. Apalagi di bulan puasa itu, semua amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu nilainya dilipat gandakan. Karena menjadi bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat. Karena manusia di bulan itu dibentuk menjadi manusia yang baik, yang bagus. Dalam bulan itu semuanya umat muslim berpuasa. Tentu saja bulan itu harus dijadikan sebagai awal untuk selalu memperbaiki diri manusia.
Dan juga tidak banyak yang tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan itu kita akan menghadapi perang besar. Perang itu mengalahkan perang-perang yang lain. Ya, kalau boleh tahu perang apa itu namanya? Tidak semua orang berhasil menghadapi perang itu. Iya, ya. Semuanya yang tumbang pasti akan tumbang. Pasti akan mati. Karena perang itu adalah perang melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsu. Kita berperang di bulan puasa melawan hawa nafsu kita, mengendalikan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk berpuasa supaya belajar menahan hawa nafsu. Iya, iya, iya. Serta keimanan itu diuji. Bukan hanya kita menahan rasa lapar, tapi hawa nafsu semakin besar. Tentu saja semua para iblis turun untuk selalu menggoda dan lebih banyak untuk mengguncangkan iman manusia pada bulan itu. Karena sesungguhnya bulan itu juga menjadikan kesempatan iblis untuk membuat pasukan lebih banyak. Loh, ini jadi orang-orang umum ya, ini katanya kan semua iblis dirantai ya, itu bagaimana? Sebagian orang pintar mengatakan di bulan Ramadan seperti itu. Kalau iblis itu dirantai, pasti di bulan suci itu tidak akan banyak orang yang melakukan kezaliman. Nyatanya pada bulan suci Ramadan juga sebagian besar masih melakukan kezaliman, walaupun tak kasat mata dan tak disadari olehnya. Iya, iya. Berarti itu hanya bagaimana Mas yang dimaksud itu? Kami pun tidak tahu itu sumber dari mana. Iya. Ya mungkin untuk melipur kita biar mau beribadah mungkin ya juga nggak apalah, yang pasti kita belum mengetahui tentang itu. Terus jadi gini, intinya ibadah yang paling dicintai Allah di bulan suci Ramadan tadi adalah sedekah ya. Maksudnya memberi makan orang yang sedang berpuasa. Ya karena gini kebanyakan saya dulu juga kita dulu kalau di bulan suci Ramadan diadakan tadarus ya memang itu bagus. Cuman kan kita dengan mudah mengucapkan saja ya, tapi kita harus mencari di sini mencari nilai yang lebih tinggi, maksudnya seperti itu. Ya, dengan itu nilai yang paling tinggi. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Banyak orang di bulan itu yang ibadahnya sholat siang, pagi, malam, menjalankan sunnah. Tetapi dengan cara menjalankan memberi makan orang yang berpuasa itu mengalahkan segala-galanya, karena itu yang paling dicintai. Iya. Ya mungkin mereka ini pemahamannya kalau sedekah itu kan hartanya berkurang, tapi kalau menjalankan ibadah kan dirinya sendiri, mungkin itu yang ya makanya dipilih yang mudah-mudah ya. Karena suatu harta itu hanyalah titipan yang harus kita kembalikan melalui jalan sedekah. Iya. Kalau tidak segera kita kembalikan, pasti akan diambil secara paksa. Entah itu bagaimanapun caranya, Allah mengambilnya secara paksa. Iya. Di hakikatnya di puasa di bulan ibadah di bulan suci Ramadan itu adalah jasad dan rohaninya ya harus bersamaan gitu ya maksudnya. Ya betul sekali. Ya. Baru ada nilainya di mata Allah kan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita semua bisa memahami tentang ini, walaupun ini mungkin dari makhluk gaib ya. Kenapa kita kok nggak bertanya dengan orang manusia yang pintar, maksudnya ulama. Jadi manusia juga banyak ya, sebagai penyusup itu. Yang bicara itu malah justru penyusupnya ya, bukan asli ya.
kita juga meragukan karena orangnya belum tentu menjalankan duluan, tapi sudah berkata itu malah saya juga nggak mau, maksudnya seperti itu. Kalau orangnya manusia sudah bercerita, tapi mengerjakan menjalankan dulu, mengajak itu bagus. Tapi kalau mengajak toh orangnya nggak mau menjalankan, ya itu malah bahaya sekali. Tapi kebanyakan di netizen kan bertanya kenapa kok tanya orang di makhluk gaib. Nah itu seperti itu. Ya, manusia juga sama, penyusup dalam tubuh kita itu kan banyak sekali. Ya, terima kasih. Ya, semoga amalan ini, pengetahuan ini bermanfaat bagi kita semua di bulan suci Ramadan yang akan datang. Kita bisa ibadah dengan secara lahir dan batin kita, itu maksudnya. Iya. Dan menjalankan ibadah yang berbobot, yaitu sedekah, memberi makan orang yang sedang berpuasa, seperti itu. Terima kasih. Saya ucapkan dan saya minta maaf. Saudara boleh kembali ke tempat asal tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kembali. Inilah sahabat San Praja, saya minta maaf tadi mungkin ada perkataan yang kurang cocok di hati sahabat semuanya. Karena apa ya? Karena di kolom komentar kan ya banyak hal kenapa orang percaya dengan jin. Tapi kita lupa dalam diri kita ini penyusupnya banyak jin. Ya habis itu kan sumpahnya sudah jelas kan, mau menggoda anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya kita harus sadar itu. Nah, seperti itu. Kadang kita bicara aja tapi nggak menjalankan, ya itu omong kosong, itu ya perbuatan seperti anak buahnya Dajjal seperti itu kan, sama aja. Jadi kita harus berhati-hati. Semoga channel ini bermanfaat. Saya tidak memaksa untuk mempercayai konten ini ya. Jadi diambil sisi positifnya saja. Seperti itu. Teruskan. Ya, terima kasih saudaraku semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan. Amin. Nah, kita mohon maaf dan semoga kita bisa bertemu lagi di konten selanjutnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.